Festival Boys Malang Menyala ini semakin menyala karena hari ini Zanzabela ditemani oleh ini merupakan salah satu orang yang sangat concern dengan dunia ekonomi kreatif di Republik Indonesia. Tentunya malam hari ini kita juga akan tahu bagaimana concern beliau-beliau dan juga bagaimana ekosistem Hexahelix mensukseskan terutama Kota Malang sebagai UNESCO Creative Cities Network atau kota kreatif dunia begitu ya. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa dulu bagaimana kabar Bang Menteri Izin. Alhamdulillah. Kang Vicky gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini kalau Kang Vicky saya agak bingung ini memanggilnya. Mau Kang Ketum gitu ya atau Kang Dirut gitu kan ya. Jadi kalau misalkan di ICCN beliau sebagai Ketua Umum Indonesia Creative Cities Network dan juga bergabung di TVRI. Dan selamat datang di podcast unboxingnya TVRI Jawa Timur Bang Menteri. Tapi begitu melihat Kota Malang tahun ini 1 tahun menjadi kota kreatif UNESCO. Dan ini ada di pagelaran 11 tahun Festival Boys. Nah ini Bang Menteri melihatnya seperti apa sebagai Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia? Silahkan. Ya, pertama tentu kami sangat bangga Malang menjadi kota kreatif dunia yang diakui oleh UNESCO untuk media arts. Ya. Nah tentu ini tidak kebetulan, ya. Karena Malang kita melihat bahwa talenta-talenta mudanya sangat-sangat kreatif. Wow. Kemudian juga akademisinya juga aktif. Dan kemudian juga ekosistem kreatifnya juga tumbuh dan berkembang begitu. Nah, tentu kami ingin sekali mendukung agar status Malang sebagai kota media arts ini jangan sampai juga mundur karena ini kan baru starting point. Ya, starting point yang harus terus diisi dan tentu kita juga ingin agar para kreator-kreator yang begitu kreatif itu tentu harus semakin bangkit begitu. Dan yang paling penting juga bagaimana dari ide kemudian menjadi kreasi, kemudian juga masuk ke tahapan produksi. Kemudian kekayaan intelektualnya juga harus disertifikasi. Ya. Kemudian hasil karyanya juga harus mempunyai nilai ekonomi. Setelah itu harus berdampak terhadap masyarakat, terhadap pemerintah daerah, dan juga terhadap komunitasnya begitu. Nah inilah yang kita lihat bahwa Kota Malang punya kekuatan yang luar biasa dan juga kami juga salut atas motivasi dari para pegiat-pegiat ekrafnya untuk mengaktifasi ruang-ruang kreatif. Ya. Kita tahu Malang mempunyai MCC, Malang Creative Center, 8 lantai. Setiap bulan kegiatannya udah lebih dari 1.000. Setiap bulan. Ribuan event di sana. 1.100, 1.200 per bulan. Ya. Bayangkan itu dampak ekonominya seperti apa. Kemudian sekarang juga di stadion, hari malam ini kita di stadion Gajayana untuk kegiatan Boys Festival Boys gitu ya, yang ke-11 ya. 11 tahun. Dan mengaktifasi sebuah stadion bersejarah yang sudah berumur 100 tahun ya. Tetapi diisi oleh hasil karya-karya anak-anak muda Malang begitu. Dari berbagai kampus. Tadi kami berkunjung, ada yang imersif, ada lukisan, ada seni lukis, ada arsitektur, kemudian juga banyak sekali gitu. Dan kita melihat ini sebuah potensi yang luar biasa dan juga patut dicontoh oleh para pegiat-pegiat kreatif di kota-kota lain. Ini sebuah contoh yang membanggakan. Siap, jadi harapannya yang kreatif ekosistemnya tidak hanya di Kota Malang, tapi juga kabupaten, kota, daerah lainnya di Jawa Timur dan juga seluruh nasional juga bisa untuk mengaktifasi. Nah, tapi bicara soal ekosistem, ini kan tidak hanya pelaku kreatifnya, tidak hanya pemerintahnya, tapi juga ada yang namanya aktivasi melalui Hexahelix. Betul. Dan di situ ada media. Betul. Dan di sini, nah ini kalau sudah ngomongin media langsung ya, ini atasan saya langsung ini. Nah, media kebanggaan, media pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa TVRI. Dari Sabang sampai Merauke. Semuanya ada. Nah, tapi selain itu juga Kang Ketum, Kang Dirut ini kan membersamai proses dari Kota Malang, bagaimana akhirnya menjadi kota kreatif dunia UNESCO. Nah, ini gimana Kang kemudian melihatnya dan juga ini pagelarannya sudah 11 tahun Festival Boys. Silahkan Kang. Ya tadi kalau bicara masuk dari media, izin Pak Menteri.
media punya peran penting terkait dengan ekosistem ekonomi kreatif pastinya. Bukan hanya mendokumentasi, sebetulnya dari sisi menginspirasi juga. Media ini menyiarkan. Karena setiap aktivitas kreatif itu sebetulnya kan terbatas dengan ruang dan waktu. Tapi dengan media sebetulnya ini bisa diamplifikasi melewati batas-batas ruang dan waktu tadi ya. Itu salah satu kuncinya. Jadi nilai keekonomian juga bisa diciptakan dari media. Tapi juga Bella sebetulnya ini saya sampaikan ini forum yang tepat, media yang tepat, dan kebetulan di TVRI lagi Ya, kan. betul. Saya ini punya kebanggaan ke Bang Menteri ini gitu. Saya melihat sebetulnya ini pertama sejarah. Indonesia pertama kali ada Kementerian Ekonomi Kreatif. Karena sebelumnya adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Gabungan. Kemudian ada Badan Ekonomi Kreatif saja, Bekraf. Kita hari ini punya Kementerian Ekonomi Kreatif. Dan yang saya lebih tenang lagi kami ya di komunitas jejaring pelaku, sebetulnya beliau ini sudah berpengalaman lama di legislatif, nyaris 4 periode ya Pak Menteri. Dilantik 5 kali. Dilantik 5 kali. Artinya pekerjaan-pekerjaan sunyi yang sebetulnya Sudah terjalin yang sudah sebelum-sebelumnya. terjalin dan yang harusnya dikerjakan oleh pemerintah, hari ini terakselerasi oleh beliau. Dari mulai undang-undang, dari mulai rencana induk, mulai dari peraturan menteri dan banyak sekali inisiatif implementasinya. Banyak yang sebetulnya yang selama ini mungkin kalau yang dulu-dulu tuh mungkin lebih ke seremonial, lebih ke event-event. Betul. Tapi beliau ini mengerjakan yang tadi yang saya bilang, pekerjaan-pekerjaan sunyi, senyap, regulasi, fondasi. Dan kemudian kita pelaku komunitas, media, akademisi ini sebetulnya ya tinggal memberikan mengimplementasikan ya kan begitu. Jadi artinya itu yang kita perlu bangga. Kang Vicky ini merendah, padahal justru gerakan dari komunitas ini di Indonesia yang luar biasa. Tapi tentu tadi disampaikan hexahelix. Jadi kolaborasi antara komunitas, pemerintah, bisnis, akademisi, kemudian ada agregator lainnya, termasuk sekarang yang kita masukkan juga adalah lembaga keuangan. Agregator. Di agregator. Betul. Jadi yang dilakukan Malang Creative Fusion ini, kegiatan malam ini adalah salah satu contohnya, contoh suksesnya bagaimana hexahelix bisa terjadi, tetapi di daerah lain juga berkembang. Nah inilah butuh hexahelix, terutama pemerintah daerah juga harus bisa concern dan juga melihat potensi komunitas. Makanya dibilang ekonomi kreatif ini, pegiat ekonomi kreatif ini sebetulnya the new mining, tambang baru. Kalau dulu sebuah daerah itu dilihat dari di mana tambang emas, batu bara, alam gitu, sumber daya alam, kemudian kebun sawit dan karet misalnya. Sekarang juga potensi dari pegiat ekonomi kreatif tidak akan kalah pentingnya manfaatnya dan dampaknya terhadap perekonomian daerah dan lapangan pekerjaan. Siap, ini tentunya juga menjadi kabar membahagiakan untuk insan-insan kreatif di luar sana. Akhirnya memang ini menjadi prioritas yang diperhitungkan. Ternyata kreativitas juga bisa menjadi salah satu sumber kesejahteraan, meningkatkan perekonomian. Boleh kalimat penyemangat untuk insan pelaku kreatif di Indonesia, Bang Menteri, silakan. Nanti dilanjut sama Kang Dewi, silakan. Alhamdulillah 1 bulan yang lalu tanggal 2 Juli telah keluar peraturan Presiden nomor 37 tentang Master Plan Ekonomi Kreatif Nasional atau Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045. Tetapi itu juga ada lampiran yang membahas detail bagaimana 22 kementerian lembaga plus 4 Menko dikolaborasikan untuk membantu pemerintah provinsi dan kabupaten kota, sehingga pemerintah provinsi, kabupaten, kota bisa terintegrasi dalam mengayomi, mendukung para pegiat ekraf, komunitas ekraf di seluruh daerah. Wow. Ini yang tadi saya bilang. Ini benar-benar ini ya. Luar biasa. Yang biasanya dikerjain satu-satu gak beres. Dan biasanya lama beres. Siap, silakan Kang Vicky. Penyemangat untuk teman-teman insan kreatif. Terima kasih. Ini kita selalu dibersamai oleh Bang Menteri, tapi tentunya kita percaya kalau misalnya selalu Pak Menteri ini bilang kreatif ekonomi adalah the new engine of growth ya. Mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. Jadi bahwa ekonomi kreatif Indonesia dibangun tadi dari daerah. Semangat komunitas tentunya adalah merajut, memperkuat sinergi kolaborasi lintas kabupaten kota, memperkuat provinsi, memperkuat negara. Dan kita percaya Indonesia akan menjadi juara dunia kreatif karena keberagamannya. Indonesia punya kekayaan modal keberagaman itu. Jadi tentunya komunitas dan awal ini ICCN
siap selalu mendukung, ada di barisan depan, belakang, kiri, kanannya Pak Menteri, Kementerian Ekonomi Kreatif, kita siap jadi makmum, siap jadi lokomotif, siap jadi gerbong, Siap jadi partner. Partner. siap selalu berkolaborasi. Dan saya sekali lagi mengapresiasi buat teman-teman di Malang Yes. yang senantiasa menjadi lokomotif ya. Ini jadi contoh yang luar biasa. Tadi Bang Menteri bilang, ini piloting, kita berarti bisa replikasi, bisa Di berbagai daerah lain. banyak lagi di kabupaten kota yang lain dengan model-model seperti ini kan. Ini memanfaatkan tadi ruang-ruang yang Ruang idle, kreatif, ruang ya. bisa menjadi ruang kreatif. Stadion loh ini. Ini stadion. Jadi Ya. sebenarnya semua ruang bisa dijadikan ruang kreatif. Siap. Mantap. Terima kasih Festival Boys dan MCF. Terima kasih. Ini sesuai juga dengan tagline-nya ini. Padamu negeri kami berkolaborasi, bagimu negeri kreativitas kami. Dan terima kasih Bang Menteri. Terima kasih. Kang Dirut juga sudah hadir membersamai. Tentunya ini menjadi penyemangat untuk kita semuanya. Sebenarnya ingin dilanjut lebih lama, tapi memang sengaja ditahan biar nanti ada episode kedua, ketiga, iya. keempat dengan Bang Menteri dan juga Kang Siap, Dirut. Siap. Terima Welcome. kasih. Nanti selamat bertugas dan juga berlanjut kembali. Terima kasih. Dan juga untuk teman-teman, untuk podcast unboxing masih akan menghadirkan berbagai narasumber dan juga topik yang menarik. Untuk itu terima kasih sudah bersama kami. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.